Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan dalam channel yang membahas tentang ilmu-ilmu di dunia konstruksi khususnya di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mendistribusikan gaya geser dasar gempa atau seismic base shear ke arah vertikal atau ke lantai-lantai di bagian atas. Nah, gaya geser dasar seismik atau seismic base shear atau yang kita notasikan dengan P yang sudah kita hitung sebelumnya, selanjutnya ini harus didistribusikan ke struktur atas, ke upper structure, menjadi gaya gempa lateral Fx di tiap-tiap lantai. Nah, bagaimana cara untuk mendistribusikannya? Ini harus dihitung atau didistribusi dengan persamaan berikut. Fx atau gaya gempa lateral di tiap tingkat itu sama dengan CVx dikali seismic base shear atau V. Nah, koefisien CVx ini diperoleh dari persamaan ini. Wx dikali Hx di pangkat K dibagi jumlah dari WIHI pangkat K dijumlahkan dari I1 hingga lantai N. Berikutnya akan kita lihat contoh bagaimana cara menghitung K. Jadi tadi ada muncul faktor K di sini. K ini muncul dari mana? K dihitung dari grafik ini. Jadi nilai K ditentukan berdasarkan periode daripada struktur. Untuk periode struktur lebih kecil dari setengah, maka K-nya boleh diambil 1. Untuk periode struktur yang lebih besar daripada 2,5 detik, K-nya diambil 2. Untuk periode struktur yang ada di antara setengah dan 2,5, maka nilai K diambil berdasarkan garis miring yang ini atau bisa menggunakan langsung persamaan ini, setengah dari waktu getar ditambah 0,75. Nah, selanjutnya pada setiap elemen vertikal sistem penahan gaya seismik yang di tingkat yang ditinjau harus didistribusikan gaya geser tingkat desain yang besarnya adalah sama dengan Vx sama dengan sigma Fi dari I sama X sama dengan N. Jadi distribusi gaya gesernya per lantai adalah jumlahan dari gaya geser lateral tiap tingkatnya. Nah, saya akan coba berikan contoh ilustrasi suatu gedung 9 lantai struktur baja terbuat dari momen resisting frame. Kita diminta menghitung gaya lateral tingkatnya, distribusi gaya lateral di tiap tingkatnya. Berat dari tiap lantai sudah muncul di sini, lantai 1, 2, 3 hingga ke lantai roof. Kemudian ini adalah jumlah tinggi, keterangan tentang tinggi lantainya, 6 meter di lantai yang pertama, kemudian secara konstan naik 3,6 meter per lantainya, floor to floor. Kemudian informasi lain adalah berat total 16.700 adalah jumlahan dari berat masing-masing lantai ini. Kalau kita total maka beratnya adalah 16.700. Kemudian CS sudah dihitung, dalam asumsi CS sudah ditentukan 0,062. Bagaimana cara menentukannya ada di video saya sebelumnya. Kemudian faktor modifikasi respon 8,0 ini ditentukan dari tabel saat kita memilih sistem struktur, di mana di sini dipilih spesial momen struktur rangka pemikul momen spesial dari baja. Maka kalau dilihat di tabel sistem struktur ini R-nya 8. Importance factor untuk bangunan ini diketahui 1,0. Kemudian periode getar juga sudah diketahui atau ditentukan 1,06 detik. Nah, bagaimana menghitungnya? Kita menentukan base shear dahulu. Base shear seismiknya adalah CS dikali W. CS adalah 0,062. Kemudian berat total struktur adalah 16.700, maka kita dapatkan hasil kali tersebut adalah 1035,4 kN. Ini adalah gaya geser gempa yang terjadi pada sistem struktur kita. Nah, selanjutnya gaya geser ini harus kita distribusi ke masing-masing lantai di struktur atas ini. Nah, bagaimana cara mendistribusikannya? Untuk menghitung distribusi gaya lateral masing-masing tingkat, kita gunakan persamaan ini, CVx dikali P. P-nya kita sudah dapatkan 1035,4. Kemudian CVx-nya kita hitung berdasarkan persamaan berikut, Wx, Hx pangkat K, dan seterusnya. Nah, K kita hitung, karena K itu ditentukanlah periode kita tadi 1,06 ada di sini. Maka kalau kita gunakan interpolasi bisa, lalu kita tarik ke sumbu ini, vertikal, maka kita dapatkan K.
Nah, atau kita menggunakan rumus langsung di sini setengah T ditambah 0,75. T-nya 1,06, kita tambah dikali dengan setengah, tambah 0,75, dapat nilai K 1,28. Sehingga persamaan untuk CPX akan menjadi seperti ini. Nilai K-nya 1,28, di sini K juga 1,28. Nah, perhitungannya akan saya buat dalam tabel seperti ini. Kita tabelkan lantai dari yang paling bawah 1, 2, 3 sampai lantai 9. Kemudian adalah tinggi totalnya. Lantai pertama 6, kemudian bertambah 3,6, tambah 3,6, 3,6 lagi, demikian seterusnya bertambah sehingga lantai paling atas elevasinya ada di 34,8. Kemudian kita sisipkan kolom tinggi tingkat pangkat K. K-nya tadi ada 1,28. Maka kalau kita hitung 6 di pangkat 1,28, 9,6 pangkat 1,28, 13,2 pangkat 1,28, dan seterusnya. Kemudian berat tiap lantai sudah ada di soal yang tadi disebutkan di awal. Berat tingkatnya kita input ke dalam tabel kita, lantai 1 sampai 9. Kita input berat lantainya, demikian. Di sini boleh kita sum 16,740 sesuai dengan data tadi di awal. Kemudian kita kalikan WX dengan HX pangkat K. Nah, sehingga kita kalikan kolom ke-4 dengan kolom 3. Kita kalikan, kita dapat sekian, 89.319,2. Kemudian dan seterusnya untuk 9 lantai tersebut. Kolom ini juga kita sum, kita jumlahkan. Nah, jumlahan ini yang mengisi persamaan di penyebut ini. Jadi penyebut di sini untuk menghitung CPX ini adalah sum dari semua WX, HX 767501. Nah, kemudian CPX diperoleh dari mana? CPX dari persamaan ini. Sehingga kalau di sini cara menghitungnya bagaimana? Kolom ini adalah hasil bagi dari kolom ini 89.319,2 dengan sum WX pangkat K 767. Kemudian ini adalah hasil bagi antara 147.160,2 dengan 767.501 dan seterusnya untuk 9 lantai yang ada. Nah, kalau kita sum nilai CPX ini harus sama dengan 1. Jadi summation untuk nilai CPX itu akan sama dengan 1. Nah, dengan demikian setelah menghitung CPX kita bisa menghitung gaya gempa lateral di masing-masing tingkat. Kita kalikan CPX dengan nilai V. Jadi V-nya adalah 1035,4. Nah, jadi kalau 0,12 kita kalikan dengan 1035,4 kita dapatkan 120,5. 0,19 kita kalikan dengan ini maka dapat 198. Demikian seterusnya untuk 9 lantai kita sum. Nah, maka kita dapatkan total adalah 1035,4 untuk yang ini adalah sama dengan Bezier yang bekerja pada struktur. Sehingga pada saat nanti kita melakukan analisis beban gempanya, beban gempa Fx ini akan dianggap bekerja lateral ataupun horizontal di lantai 9. Di lantai 8 akan bekerja beban gempa sekian, lantai 7, lantai 6, dan seterusnya. Demikian bahasan kali ini tentang bagaimana mendistribusikan seismic Bezier ke upper structure ke masing-masing lantai sehingga menjadi gaya lateral gempa di tiap tingkatnya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih, salam struktur.